Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Byron Sige Wardana dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Menulis Karya Ilmiah Diksi. Latar belakang makalah. Saat ini kecenderungan orang semakin mengesampingkan pentingnya penggunaan bahasa sangat terasa, terutama dalam tata cara pemilihan kata. Banyak penulis, baik itu buku, artikel populer, maupun karya ilmiah yang belum mengetahui pentingnya penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga ketika seseorang berbahasa, baik lisan maupun tulisan, sering mengalami kesalahan dalam penggunaan kata, frasa, paragraf, dan wacana. B. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan makalah ini adalah penerapan diksi atau pemilihan kata dalam karya tulis ilmiah. C. Tujuan penelitian. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang pengertian makna, kata, dan diksi dalam penulisan karya tulis. D. Manfaat penelitian. Manfaat penulisan makalah ini adalah agar penulis serta pembaca bisa mendapatkan referensi tambahan tentang diksi. Pembahasan. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Tapi, diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Menurut para ahli, diksi ialah, menurut Goris Keraf, pengertian diksi terbagi menjadi dua, yakni pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan. Pengungkapan yang tepat dan gaya penyampaian kata yang lebih baik dan sesuai situasi. B. Fungsi diksi. Secara umum, diksi juga berfungsi memperindah suatu kalimat, serta diksi dalam suatu cerita, diksi yang baik untuk penyampaian cerita yang runtun. Menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, serta lainnya. Berikut ini beberapa fungsi pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra. 1. Membantu pembaca memahami pesan karya sastra. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Bentuk ekspresi. 4. Hiburan. C. Jenis-jenis diksi. Diksi berdasarkan makna. A. Makna denotatif. B. Makna konotatif. 2. Diksi berdasarkan leksial. A. Sinonim. B. Antonim. C. Homonim. H. D. Homofin. E. Homograf. F. Polisemi. G. Hipemim. H. Hipomim. D. Syarat-syarat diksi. Pemilihan diksi juga harus ada kaidah maknanya. Maksudnya, makna dari kata yang dipilih harus berhubungan dengan bentuk bahasa dan objek. Jenis makna yang utama dalam mempertimbangkan pemilihan diksi, yaitu makna denotatif atau makna leksikal, dan makna konotatif atau makna gramatikal. Karena itu, penguasaan kosakata dan wawasan yang luas sangat diperlukan untuk memilih dan menggunakan diksi yang tepat dalam sebuah karya sastra. Menurut Gori Keraf, beberapa syarat dalam memilih diksi antara lain. 1. Penggunaan kata konotasi dan denotasi yang tepat. 2. Penggunaan kata sinonim atau memiliki makna yang sama dan tepat. 3. Kemampuan membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama. 4. Penggunaan kata kerja pada kata yang idiomatis. 5. Kemampuan membedakan kata khusus dan umum dan tulisan. 6. Memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan. Contoh diksi. 1. Randy sudah menjadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Tangan kanan adalah diksi memiliki arti sebagai orang kepercayaan. 2. Rudy memilih menguras usaha sapi perah yang dimiliki ayahnya setelah lulus SMA. Sapi merah memiliki makna yang murni dalam kalimat ini.
yakni sapi yang memang diternakan dan diperah susunya. 3. Alika adalah anak yang paling pandai di sekolahnya, dan Naura adalah anak yang paling pintar di kelas. Panda dan pintar adalah dua kata dengan ejaan berbeda, tetapi memiliki kesamaan makna. 4. Intan sangat gemar pergi hedon dengan temannya hingga boros, sedangkan Siska, adiknya, adalah anak yang hemat dan gemar menabung. Boros dan hemat adalah dua kata yang memiliki makna saling berlawanan. 5. Sebelum berangkat apel pagi, saya selalu menyempatkan diri untuk sarapan buah apel. Apel adalah kata yang memiliki ejaan sama, tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Kesimpulan, diksi adalah ketetapan pemilihan kata yang dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Makna denotasi adalah makna sebenarnya yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Makna pada kalimat yang denotatif tidak mengalami perubahan makna. Saran. Dengan berpedoman pada EYD, khususnya cara pelafalan huruf, hendaknya mengikuti aturan yang sudah dilakukan untuk membaca singkatan kata, termasuk kata asing selain akronim. Begitu juga dengan dalam pemilihan kata diksi, yang dibaca huruf demi huruf jika penutur sedang berbahasa Indonesia. Pelafalannya harus sesuai dengan lafal huruf bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan pada presentasi kali ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.